Saya Ridho Arjun Gurning, NIM 1903044 dengan prodi Agribisnis Kelapa Sawit B dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Air dan Limbah Industri dengan dosen pengampu Ibu Teungku Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian limbah, jenis-jenis limbah. Pertama, pengertian limbah. Limbah adalah sisa-sisa hasil dari industri yang tidak digunakan lagi atau hasil sampingan dari industri kelapa sawit. Limbah terbagi menjadi 3 jenis. Pertama ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat bisa terdiri dari kernel, cangkang maupun serabut kelapa sawit. Potensi limbah padat bisa dimanfaatkan dalam pabrik kelapa sawit yang bisa digunakan sebagai bahan baku boiler. Dan juga bisa mengurangi dampak dari pencemaran limbah padat. Kedua, limbah gas. Limbah gas kelapa sawit terdiri dari gas metana maupun gas karbon dioksida yang berbahaya bagi kehidupan, jadi masih perlu penanggulangan. Dan yang ketiga ada limbah cair kelapa sawit. Limbah cair kelapa sawit yaitu berupa minyak yang tercampur dalam air perebusan kelapa sawit yang tidak boleh langsung dibuang ke perairan karena masih mengandung BOD dan COD yang tinggi. BOD adalah biochemical oxygen demand, adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan mikroorganisme untuk mengurai dan mendekomposisi bahan organik. BOD itu menyatakan jumlah oksigen, tetapi untuk mudahnya dapat diartikan sebagai gambaran jumlah organik yang mudah urai atau biodegradable organik yang ada di perairan. Beberapa alasan utama hubungannya BOD dalam pengolahan air limbah yaitu pertama, BOD penting untuk mengetahui perkiraan jumlah oksigen yang diperlukan untuk menstabilkan bahan organik yang ada secara biologi. Yang kedua, untuk mengetahui ukuran fasilitas unit pengolahan limbah. Ketiga, untuk mengukur efisiensi suatu proses perlakuan dalam pengolahan limbah cair. Yang keempat, untuk mengetahui kesesuaian dengan batasan yang diperbolehkan bagi pembuangan limbah. Sedangkan COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Hal ini karena bahan organik yang sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat berupa kalium bikromat. BOD dan COD masih diperlukan sebagai parameter dalam baku mutu air limbah atau sebagai parameter pencemaran perairan karena perannya sebagai penduga pencemaran bahan organik dan kaitannya dengan penurunan kandungan oksigen terlarut perairan. Bagaimana BOD dan COD dapat digunakan sebagai indikator mengetahui keadaan senyawa yang terurai? Jika terdeteksi kadar BOD, maka akan diketahui proporsi jumlah organik yang mudah terurai atau biodegradable.